teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Saya harus buktikan ke mereka kalau saya bisa bangkit, bukan ke teman-teman lama saya mah nggak peduli sama yang dulu. Dia janjikan, iya nanti ya mah ya, nanti kita nikah ya, sampai aku nunggu sampai 3 tahun. Ternyata kosong nyariin bunyinya. Dan kayaknya karirnya akan lebih bagus kalau dia bersolo karir daripada di band. Semi Simorangkir sukses mencetuskan namanya sebagai penyanyi solo di negeri ini. Namun tak mudah untuk merengkuh tampuk popularitas. Jauh sebelum ia tergabung ke dalam Krispatih, Semi nyatanya sangat membenci menjadi seorang vokalis. Lalu, apa sesungguhnya yang membuat ia begitu anti memegang mikrofon? Benarkah ia sampai hijrah ke Amerika lantaran dipaksa untuk menggeluti profesi ini? Berikut ceritanya. Cerita di masa lalu meninggalkan jejak di masa kini. Begitu pula bagi penyanyi Hendra Samuel Simorangkir atau yang dikenal dengan nama Semi Simorangkir. Memutuskan hengkang dari Krispatih dan bersolo karir, Semi punya segudang cerita yang tak pernah ia lupa. Hidup berpindah dari satu kota ke kota lainnya adalah salah satu di antaranya. Perpindahan yang membuatnya kerap berkelahi, yang terkadang hanya persoalan sebuah layang-layang. Perpindahan dari daerah ke kota itu pasti beda banget rasanya sih. Kalau di daerah itu lebih yang apa ya, lebih bahasa daerahnya atau pertemanannya itu lebih gimana. Kalau di kota tuh kayaknya lebih keras. Kenakalan waktu masa kecil adalah berantem. Aku tuh sering berantem sama anak kampung. Jadi rebutan layangan dari RT sini RT sana, berlima pukul-pukulan dulu, lempar-lemparan batu tuh waktu kelas 4 SD lah. Kemampuan Semi dikala memegang tonggak mikrofon kini tak perlu disangsikan lagi. Sejak menetap di Jakarta ketika duduk di bangku kelas 5 SD, Semi memang sudah jatuh hati pada dunia entertainment. Namun ia sempat tak percaya diri untuk menjadi seorang penyanyi dan justru menggemari menabuh alat perkusi yang dianggapnya lebih laki-laki. Keengganan yang lekat begitu kuat hingga ia masuk institusi musisi Indonesia. Kalau main musik sendiri aku dari kelas 5 SD sebenarnya aku main drum, aku nggak pernah mau nyanyi. Karena aku punya prinsip dulu kalau nyanyi itu banci. Cowok itu nyanyi banci. Jadi dari kelas 5 saya les drum. SMP itu saya sempat di DMC. Itu kursus drum juga. Waktu SMA itu aku masih les drum sama Amos Cahyadi. Waktu kuliah aku ngambil MA dan aku masuk IMI, Institut Musisi Indonesia, dan drum juga. Adalah Inga, manajer Krispatih yang menemukan bakat alami si bungsu dari 3 bersaudara ini, bukan dari panggung kompetisi. Suara Semi justru menggaung dari kamar mandi. Dari awal saya ketemu dia di kampus itu, yang pertama kali saya tahu dia suara bagus itu pas saya lagi di WC, kita lagi di WC, Semi nyanyi di WC gitu. Sampai pada salah satu kompetisi bernyanyi yang mengantarkan Semi sebagai finalis. Bukan dari hati, ia justru dipaksa masuk oleh kakak perempuannya yang menginginkan Semi menjadi seorang penyanyi. Keinginan yang justru mengantarkan Semi Simorangkir meninggalkan negeri sendiri. Karena kakak gue yang paling tua yang cewek itu salah satu penyanyi rohani, dia penyanyi. Dan beliau bilang, lo harus nyanyi dek, lo harus nyoba nyanyi. Tapi gue bilang prinsip gue itu, kalau laki-laki nyanyi itu banci. Gitu. Kalau main drum kan, kayaknya gagah keringetan atau gimana gitu. Dan adalah salah satu acara saat gue mengikuti itu dipaksa sama kakakku karena mau nggak lo ikut gitu? Harus dong, harus mau gitu. Jadi gue ikut itu dan waktu udah 30 besar itu gue lari, gue ke Amerika. Tuhan memiliki 1000 cara untuk menuntun umatnya menemukan jalan yang terbaik. Tak disangka-sangka, Semi justru menemukan makna di Amerika
jauh dari tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Pengalaman di negeri orang ini pula yang akhirnya mengantarkan Semi mulai menekuni dunia tarik suara. Apa sesungguhnya yang membuat Semi akhirnya jatuh hati untuk bernyanyi? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Dan akhirnya waktu gue nyanyi, gue di panggung mengumpulkan 7 sendal jepit dan 8 botol aqua. Karena gue dilemparin. Sejenak kawan, cobalah pahami makna dari semua ini. 1000 macam cara bagi Sang Pencipta untuk menuntun umatnya. Dan di negeri Paman Sam Amerika Serikat, Semi Simorangkir menemukan cikal bakal sebagai seorang penyanyi. Namun siapa sangka, kepergian Semi ke Amerika bukan semata-mata lantaran kebenciannya terhadap dunia ini. Ada sebuah godaan yang membuatnya terpana. Adalah kompetisi games dunia yang membuatnya sempat hijrah ke negara tersebut. Bingung banget, dia bingung banget. Sempat saya jemput, kita keluar makan. Saya temuin sama anak Krispati, kita meeting. Dia ini gamers ya. Kalau tahu Counter Strike, dia itu juara 1 Indonesia. Kebetulan ada kompetisi di Amerika. Nah, Semi mewakili Indonesia ke sana. Jadi setelah dia mengundurkan diri, lusanya dia berangkat ke Amerika. Pergi dengan kalap mata, Semi justru terbuka pintu hatinya ketika menyaksikan bahwa di luar sana ada ratusan penyanyi luar biasa yang terlahir di jalanan. Dari sana pula tumbuh keyakinannya bahwa suara merdu yang dititipkan Sang Maha Pencipta adalah anugerah yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bukan malah disia-siakan begitu saja. Ngamen di luar negeri itu suaranya bagus banget. Dan mereka ngamen untuk makan. Sedangkan gue bisa nyanyi tapi gue gak ngehargain itu. Dan akhirnya gue sadar, gue pulang ke Indonesia dan ketemu sama teman-teman dan jadilah Krispati. Pengalaman di negeri orang tidak serta-merta membuatnya menemui jalan mulus ketika memutuskan untuk bernyanyi. Saat berkolaborasi dengan salah satu band besar di tanah air, Semi sempat menerima lemparan. Bukan lemparan karangan bunga atau sejuta kata pujian, melainkan sendal jepit dan botol minuman. Dan akhirnya waktu gue nyanyi, gue di panggung mengumpulkan 7 sendal jepit dan 8 botol aqua. Karena gue dilemparin. Walau pada awalnya ia pergi meninggalkan negeri sendiri, Semi kembali ke Indonesia dengan keyakinan bernyanyi. Dari sini pula namanya mulai dikenal bersama Krispati, yang terbentuk sejak tahun 2003 lalu. 1 tahun berselang setelah terbentuk, Krispati menelurkan album kompilasi. Setelah itu kita malah menyetujui langkahnya itu, karena dengan begitu dia jadi waktu balik ke Indonesia dia ngeband, terus akhirnya sukses dengan bandnya. Semua ini takkan berhenti jika keangkuhan masih bertahan, jika keajaiban. Ada mula, ada pula akhirnya. Kembali ke tanah air dan besar sebagai vokalis Krispati, Semi justru diguyur hujan cobaan yang sangat deras. Ia sempat dibully lantaran mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Usai menjalani hidup di jeruji besi, Semi kembali terpuruk ketika keluar dari band yang pernah membesarkan namanya itu. Seperti apa Semi melewati badai cobaan tersebut dan apa yang membuatnya lebih nyaman untuk bersolo karir? Berikut ceritanya. Saya harus buktikan ke mereka kalau saya bisa bangkit. Bukan ke teman-teman lama saya mah nggak peduli sama yang dulu. Kesuksesan tak jarang membuat banyak orang gelap mata. Semi Simorangkir menjadi salah satu korban yang terjungkal olehnya. Pengaruh obat-obat terlarang di awal tahun 2001 lalu memupus semua angan yang pernah ia damba. Ketika semua orang memandang sebelah mata, ada sang ibunda
yang terus mencinta tanpa pamrih apa-apa. Inilah tiang doa yang terus membuat Semi tegar menghadapi segala cobaan yang menerpanya. Ya, peran orang tua tuh luar biasa. Mama papa, thank you ya mama papa yang udah ngebantu Semi selama ini. Semi dari yang terpuruk jadi yang bangkit lagi. Luar biasa lah cinta dari mereka. Belenggu narkoba yang bermula ketika ada kisruh di tubuh Krispati. Semi terpaksa hengkang dan membuatnya nyaman dalam pelarian obat-obatan terlarang. Bebas dari segala jeratan itu, Semi bangkit 2 tahun kemudian. Pada bulan April 2012, Semi meluncurkan album perdananya sebagai penyanyi solo yang bertajuk Aku Kembali. Setelah saya solo, kebetulan memang job saya tuh banyak di klub-klub, banyak di luar kota, di klub. Memang jujur aja saya nyaman dengan band gitu loh. Jadi memang ini teman-teman yang saya pilih yang menurut saya yang terbaik di bidangnya, yang bisa ngiringin saya, yang bisa ngeblend, yang bisa nyatuin hati itu kan susah nyari orangnya. Tapi teman-teman saya tadi cukup ngeblend sama saya, dan karena saya solo ini saya juga sering nyanyi kawinan, ya kan? Jadi wedding sih. Kalau dulu saya nggak boleh nyanyi kawinan. Perjuangan pun kembali dilalui untuk mengukir nama sebagai penyanyi di atas kakinya sendiri. Seolah ingin menegaskan bahwa ia tidaklah menyerah dari guyuran cobaan. Sebuah doa dan harapan disematkan penyanyi satu ini dalam bait-bait syair lagu yang ia lantunkan. Aku kembali ya seperti kisah saya lah, ditinggalkan tapi saya mampu untuk kembali lagi gitu. Merasa lebih kuat aja. Jadi kalau dulu kan saya terlalu mengutamakan teman-teman saya itu loh. Sekarang saat ini udah ada mama papa ya, saya lebih mengutamakan orang tua, jujur aja. Selalu ada hikmah di balik kegagalan. Di saat Semi terhempas pada titik paling bawah, ia bisa menemukan siapa yang kawan dan siapa pula orang-orang yang larut ketika ia bergelimang senang. Begitu banyak ngedukung saya, begitu banyak kasih cinta ke saya harus bangkit dan nunjukin ke mereka justru. Saya harus buktikan ke mereka kalau saya bisa bangkit, bukan ke teman-teman lama saya mah nggak peduli sama yang dulu. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta. Ku tak tahu, tak lagi tahu, seperti waktu dulu. Apakah mungkin bila kini ku ingin kembali menjalani janji hati kita. Sempat terhimpit karir, Semi juga terluka oleh cinta. Yang paling mengejutkan adalah pengakuan dari Nata Narita bahwa dirinya telah tinggal satu atap dengan Semi. Lalu bagaimana pula penyanyi berdarah Batak ini menghadapi polemik cinta yang mengemuka? Dan adakah sebuah keinginan besar yang masih menusuk hatinya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Dia janjikan, iya nanti ya mah ya, nanti kita nikah ya, sampai aku nunggu sampai 3 tahun. Ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Bagai lautan yang tak bertepi, cobaan yang mendera Semi datang silih berganti. Baru saja ia meluncurkan album solonya, Nata Narita muncul dengan pengakuan mengejutkan bahwa dirinya telah tinggal satu atap dengan Semi selama 3 tahun lamanya. Sini kita saling membantu aja, tapi ya gitu dia, maksudnya dirugikan banget lah.
ini lebih manis apa dibuang gitu loh. Maksudnya ya caranya dia jangan kayak gitu, sedangkan hubungan kita nih sama dia digantung gitu loh. Dia janjikan, iya nanti ya mah ya, nanti kita nikah ya, sampai aku nunggu sampai 3 tahun. Ternyata tong kosong nyariin bunyinya. Pengakuan yang dibantah keras oleh Semi. Baginya, inilah pengakuan yang tak menggunakan matematika. Apalagi Semi sempat menjalani pembinaan di panti rehabilitasi ketergantungan obat-obatan terlarang dalam waktu yang disebut Nata itu. Kini, setelah semua berlalu, Semi terus melangkah maju untuk membahagiakan orang tua tercinta. Mereka tetap bilang bahwa pilih seseorang yang bisa membuat kamu lebih baik. Pilih seseorang yang bisa membuat hidup kamu lebih baik, bisa menjamin kamu untuk kamu aja selama-lamanya. Ya, gitu aja. Yang lain-lainnya mereka tetap support saya. Ya belum menikah lah. Tapi saat ini saya nggak pusing itu karena karir tetap nomor 1 lah. Jadi karir yang lambat laun akan naik ini ya saya imani saya akan fokus ke karir dulu. Gitu. Tidak hanya melepas masa kesendirian, Semi juga masih bercita-cita untuk membawa namanya keluar dari Indonesia. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang telah kerap ia kunjungi sebagai seorang penyanyi. Ya memang go internasional harus dimulai dari sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi kan. Jadi sekarang udah mulai lah, Malaysia udah sering, sekarang kita akan coba Hong Kong, ya, Korea juga, Brunei juga ada, ya gitulah. Ya memang masih Asia, tapi setidaknya saya berani untuk menjejakkan kaki saya ke negara-negara Asia dulu. Sepinya hari yang ku lewati. Di usianya yang telah berkepala 3, Semi tidak ingin lagi menghabiskan waktu dengan segala perbuatan sia-sia. Di usia ini pula, ia ingin menemukan pendamping hidup yang seia sekata mengarungi bahtera rumah tangga. Kepala 3, berarti ya udah harus bisa tahu hidup saya ini harus dibawa kemana. Harus bisa tahu menghargai orang tua, harus bisa tahu mana yang harus saya pilih untuk menjalanin sisa hidup saya ini gitu. Terus saya sih suaranya, dia punya suara yang khas dibandingkan penyanyi-penyanyi lain. Dan kayaknya karirnya akan lebih bagus kalau dia bersolo karir daripada di band. Di sini engkau masih yang terindah, indah di dalam hatiku. Mengapa kisah kita berakhir yang seperti ini? Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu. Terbawa aku dalam sedihku, tak sadar kini kau tak di sini. Masih yang terindah, indah di dalam hatiku. Mengapa kisah kita berakhir yang seperti ini?
lara dan tawa bahagia adalah dua peristiwa yang menjadi karib manusia. Dan di setiap ujung sengsara ada hikmah yang disimpan oleh Sang Maha Pencipta. Nah teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dah.